saudara-saudara? Saya tidak menulis kepada Anda perintah baru, tetapi perintah lama, yang Anda miliki sejak awal. Perintah lama adalah kata yang Anda dengar dari awal. Sekali lagi, saya menulis perintah baru kepada Anda, yang benar di dalam Dia dan di dalam Anda, karena kegelapan sudah berlalu, dan terang yang benar sudah bersinar. Di sini, perintah adalah tunggal, jadi dia memikirkan perintah tertentu. Dengan demikian, ini bukan referensi ke hukum Musa dengan 500 perintahnya, termasuk 10 perintah yang terkenal. Tetapi perhatikan pernyataan paradoks yang dia buat. 1 Yohanes 2:7, Aku tidak menulis kepadamu perintah baru. 1 Yohanes 2:8, Perintah baru yang kutuliskan kepadamu. Surat-suratnya yang kedua memperjelas hal-hal seperti yang dia katakan, dan sekarang saya memohon kepada Anda, Nyonya, bukan seolah-olah saya telah menulis kepada Anda sebuah perintah baru, tetapi apa yang kita miliki sejak awal, bahwa kita saling mencintai. 2 Yohanes 1:5. Ini adalah perintah kuno yang diberikan oleh Yesus kepada para rasulnya beberapa dekade sebelum surat-surat Yohanes. Kita menemukannya dalam Injil Yohanes pukul 13.34, Aku memberikan perintah baru kepadamu, kasihilah satu sama lain. Seperti aku telah mengasihi kamu, kamu harus saling mengasihi, tetapi perhatikan bahwa Yesus mengacu pada ini sebagai perintah baru. Dengan kata lain, sementara hukum berbicara tentang mengasihi sesama, prioritas bagi orang Kristen adalah mengasihi sesama orang Kristen. Jadi Paulus menulis dalam Galatia pukul 6:10, karena itu, selagi ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada keluarga orang percaya. Mengenai perintah untuk saling mengasihi ini, Yohanes selanjutnya mengatakan dalam ayat 8, Apa yang benar di dalam Dia dan di dalam kamu, karena kegelapan sudah berlalu, dan terang yang benar sudah bersinar. Artinya, perintah ini digenapi di antara mereka yang lahir dari Allah, yang sebagian besar isi 1 Yohanes adalah, yaitu, mencirikan perilaku mereka yang lahir dari Allah. Terang yang sesungguhnya sudah bersinar adalah fakta bahwa pengudusan telah memantapkan dirinya di antara mereka yang lahir dari Allah sedemikian rupa sehingga mereka menggambarkan keserupaan dengan Kristus yang berbeda dari dunia. 1 Yohanes 2:9 Orang yang mengatakan bahwa ia ada dalam terang, tetapi secara khas membenci saudaranya, telah ada dalam kegelapan, dari awal, sampai sekarang. Sekali lagi, ini tidak mengacu pada peristiwa yang tidak seperti biasanya orang tersebut. Sebaliknya, berada di present tense, mengacu pada seseorang yang secara khas membenci saudaranya, meskipun ia mengaku ada dalam terang. Ini berbeda dengan kamu dari ayat 8 yang ditunjukkan oleh Yohanes memang saling mencintai. Jadi di sini Yohanes mengacu pada orang Kristen palsu. Fakta ini lebih lanjut dikuatkan oleh apodosis, kesimpulan atau diagnosis dari kondisional klause, ada dalam kegelapan, dari awal, sampai sekarang. Saya menambahkan, dari awal, karena dalam mengatakan, sampai sekarang, dia menyiratkan awal. Pernyataan ini mendukung konsep ketekunan orang-orang kudus. Karena, berdasarkan pernyataan Anda di sini, mungkinkah seseorang yang pada mulanya lahir dari Allah, berjalan dalam terang, tetapi kemudian menjadi orang yang sangat berbeda, yang secara khas membenci saudaranya? Tidak, ini tidak mungkin secara logis mengingat pernyataan John di sini. Karena dalam hal ini John tidak dapat menambahkan pernyataan, sampai sekarang. Pernyataan yang lebih eksplisit menegaskan ketekunan orang-orang kudus akan muncul dalam 1 Yohanes pukul 2:19. Orang yang secara khas membenci saudaranya mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah dilahirkan dari Tuhan sejak dulu hingga sekarang. Dia yang secara khas mencintai saudaranya, secara khas berdiam dalam terang, dan tidak ada alasan untuk tersandung padanya. Sepanjang 1 Yohanes, saya perhatikan ketika Yohanes merujuk pada seseorang, berada di, yang saya terjemahkan, berada di, ketika digunakan dalam bentuk waktu sekarang, dan tinggal, menggunakan kata Yunani, kurang, seolah-olah mereka ekspresi sinonim. Dan sekali lagi saya tekankan di sini bahwa dia tidak berbicara tentang peristiwa atipikal dalam perilaku seseorang, melainkan salah satu yang menjadi ciri gaya hidup orang tersebut. Kenyataannya,
Kata minus, yang sering diterjemahkan sebagai tetap, dalam NIV memiliki makna kontinuitas yang tegas yang melekat pada present tense. Vers 11 tapi orang yang secara khas membenci saudaranya, ada dalam kegelapan dan berjalan dalam kegelapan, dan tidak menyadari kemana dia pergi, karena kegelapan telah membutakan matanya di beberapa titik. Perhatikan bahwa ia mengkontraskan tinggal dalam terang versus berada dalam kegelapan. Tampaknya, tinggal dan ada tampaknya memiliki arti yang sama. Berjalan, seperti yang saya sebutkan di tempat lain, mengacu pada apa yang dilakukan seseorang. Berada dalam kegelapan mengarah pada tindakan kegelapan begitu seseorang berlaku. Tetapi hal yang menarik di sini adalah bahwa John mengklaim bahwa ada suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang di mana mereka menjadi buta dalam arti tertentu. Dan, menggunakan bentuk kata sempurna dari sadar, John mengatakan dari saat itu hingga saat ini, mereka belum menyadari kemana mereka akan pergi. Mereka bisa menjadi buta dalam beberapa cara. Pertama, sesuai dengan tema umum dari sebagian besar 1 Yohanes, mereka mungkin buta terhadap fakta bahwa mereka bukan orang Kristen sejati. Mereka tidak diselamatkan. Mereka tidak memiliki hidup yang kekal. Dan memang, banyak di komunitas Kristen memiliki jaminan palsu tentang status keselamatan mereka. Mereka mungkin juga buta terhadap fakta bahwa mereka membenci rekan-rekan Kristen mereka. Karena saya telah memperhatikan banyak orang yang mempraktekkan kebencian di antara komunitas Kristen, tetapi tidak melabelinya sebagai kebencian. Mereka buta. Saudara laki-lakinya. Beberapa orang mengklaim bahwa karena istilah saudara digunakan, 1 Yohanes bukan tentang membedakan orang Kristen palsu dari orang Kristen sejati, karena Alkitab tidak pernah menyebut orang Kristen palsu sebagai saudara. Tetapi klaim ini lebih merupakan hipotesis daripada bukti. Karena bahkan ada kasus di mana, misalnya, Kisah Para Rasul, berbicara dalam arti umum, karena ini adalah masalah sejarah dan bukan doktrin, merujuk pada beberapa orang sebagai orang percaya. Kemudian beberapa orang percaya yang termasuk dalam kelompok orang Farisi berdiri dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan terikat untuk menuruti hukum Musa. Kisah Para Rasul 15:5 juga dalam Galatia, Paulus, dalam menggambarkan hal yang sama. Insiden, hal ini muncul karena beberapa saudara palsu menyusup ke barisan kami untuk memata-matai kebebasan yang kami miliki di dalam Kristus Yesus dan menjadikan kami budak. Galatia 2:4. Menarik untuk dicatat bahwa setiap kali, saudara, digunakan dalam bentuk tunggal, Yohanes menggunakan frasa, saudaranya, tampaknya untuk menerapkannya secara umum. Dan pertimbangkan pernyataan ini. Tidak seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh saudaranya pada suatu saat. Dan mengapa dia membunuhnya? Karena perbuatannya jahat dan saudaranya benar. 1 Yohanes pukul 3:12. Seseorang yang secara khas membenci saudaranya adalah seorang pembunuh, dan Anda telah menyadari bahwa tidak ada pembunuh yang memiliki kehidupan abadi di dalam dirinya. 1 Yohanes pukul 3:15. Jadi jika kita berhipotesis bahwa saudara berarti seorang Kristen sejati, orang yang lahir dari Tuhan dan memiliki hidup yang kekal, maka tampaknya interpretasi saudara seperti itu jelas tidak cocok dalam kasus ini. Kain adalah saudara Habel. Habel adalah orang yang benar, tetapi Kain tidak digambarkan sebagai semacam kelas 2 di antara orang benar, melainkan dia dari si jahat, dan mengingat bahwa dia adalah seorang pembunuh, dia tidak memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kedua, dengan adanya hipotesis seperti itu, 1 Yohanes pukul 3:15 harus ditafsirkan bahwa orang-orang Kristen yang diselamatkan dan dilahirkan kembali yang membenci sesama orang Kristen tidak memiliki kehidupan kekal yang tinggal di dalamnya, yang ternyata menjadi semacam makna esoteris dalam alih-alih mengartikannya secara harfiah. Karena itu, orang-orang seperti itu harus membuat perbedaan antara memiliki hidup yang kekal dan memiliki hidup yang kekal tinggal di dalam Anda. Arti lain dari saudaramu yang membuat membaca dan menafsirkannya jauh lebih esoteris, apalagi ambigu,
adalah dengan hanya menempatkan tanda kutip